yang mengusung minat dan bakatnya, jiwa gotong royongnya, kemudian jiwa mandirinya, kemudian jiwa tanggung jawabnya, itu semuanya dikuatkan oleh guru-guru di SMA Negeri 17 ini. Sejauh ini Ibu melihat progresnya sangat baik, sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu maupun tokoh menginspirasi bersama saya Amanda Mutia Sandi, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi, yaitu Dr. Hajah Rini Herlina, RMPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Amanda. Apa kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Baik. Nah, Sobat Jubel, Ibu ini merupakan fasilitator sekolah penggerak di 17 ya Ibu. Salah satunya adalah di 17. Selain di 17, sekolah mana lagi Bu yang Ibu lakukan pendampingan? Oke, baik Mbak Amanda. Seorang fasilitator sekolah penggerak, kebetulan Ibu mendampingi 7 sekolah penggerak yang berada tersebar di Provinsi Sumatera Selatan. Di antaranya SMA Negeri Plus 17 ini, kemudian SMA Negeri LTIGM, kemudian SMA Aisyah 1 Palembang. Itu 3 sekolah yang ada di Palembang. Tetapi ada 2 sekolah yang di Bandung Asin, SMA 1 Pulau Rimau, SMA 1 Muara Padang. Kemudian ada 2 sekolah di Pagar Alam, SMA 1 Pagar Alam dan SMA 4 Pagar Alam. Jadi semuanya 7 sekolah dampingan. Wow, banyak banget ya Sobat Jubel, ada 7 dan tersebar di provinsi beberapa Sumatera kabupaten Selatan. kota. Ya. Tetapi Ibu tetap bersemangat ya. Ya, harus semangat. Kalau kita tidak semangat, kalau Ibu tidak semangat, nanti sekolahnya nggak semangat. Iya, benar. Lalu apa nih Bu yang membedakan sekolah penggerak dan sekolah biasanya? Oke, baik. Jadi kalau Ibu boleh cerita dari awal, sebenarnya sekolah penggerak ini awalnya tuh dari kepala sekolah hebat. Jadi kepala sekolah hebat mendaftarkan diri agar sekolahnya itu menjadi sekolah penggerak, dan kepala sekolah itu dites, diuji. Dan kepala sekolah kita SMA Negeri Plus 17 ini lulus dari beberapa seleksi yang diberikan, sehingga akhirnya sekolah ini menjadi salah satu sekolah penggerak yang ada di Indonesia. Nah, berkat keuletan, kepiawaian serta kompetensi yang dimiliki kepala sekolah, maka sekolah ini semakin lama progresnya tuh semakin baik. Apa saja sih yang membedakan sekolah penggerak dengan sekolah-sekolah biasa lainnya? Ada beberapa program yang diberikan oleh Kemendikbudristek, kemudian BGP ini, Balai Guru Penggerak, merupakan perpanjangan tangan dari Kemendikbudristek. Programnya banyak, misalnya bagaimana sih cara mengimplementasikan kurikulum merdeka, mulai dari kelas 10, 11, dan 12 yang ada kaitannya kegiatan intrakurikuler, kegiatan co-kurikuler, kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini yang membedakan dengan sekolah reguler lainnya. Mereka belum terbagi 2 begitu ya, pembelajarannya masih 1, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sementara di sekolah penggerak ini ada terbagi 2, di mana co-kurikulernya itu kita kenal dengan penguatan proyek profil pelajar Pancasila, kita sering singkat dengan P5. Nah, itu yang sangat melibatkan semua siswa, semua peserta didik untuk membangun karakternya. Itu yang membedakan. Kemudian ada banyak sekali program lain seperti setiap sekolah selalu melakukan PMO level sekolah, di mana fasilitatornya selalu bertanya, mana nih progresnya, apa nih progres yang dilakukan, bagaimana progres PMM-nya, platform Merdeka Mengajarnya. Dan itu di sekolah reguler biasa mungkin sampai saat ini belum ya, walaupun di sekolah
reguler sekarang, pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan meminta semua sekolah kalau bisa ikutin prinsip-prinsip dari implementasi kurikulum merdeka walaupun secara mandiri. Jadi sekolah penggerak yang membedakannya juga didampingi oleh fasilitator sekolah penggerak selama 3 tahun. Gitu. Nah, dari sekolah penggerak ini apa Bu tujuannya dari dilaksanakan program sekolah penggerak? Ya, pertama sekolah ini ada 5 sih sebenarnya. Ada 5, bagaimana siswa pembelajaran di sekolahnya tuh aman, nyaman, menyenangkan. Itu fokus di situ. Kemudian bagaimana siswa kita menggali potensi-potensi siswa agar memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. Walaupun itu selama ini dilakukan oleh sekolah-sekolah reguler, tetapi lebih dikuatkan karena ada kegiatan P5 tadi yang membentuk karakter dari siswa. Ini contohnya Mbak Amanda, ada duta literasi. Jadi sekolah penggerak juga sangat mengacu kepada rapot pendidikan. Jadi rapot pendidikannya yang jangan sampai merah, kalau bisa hijau dan biru saja, tidak mengenal merah dan kuning. Sehingga tujuan dari sekolah penggerak terdepan dari sekolah lainnya yang berorientasinya kepada berpihak kepada murid, berpihak kepada layanan siswa, bagaimana pembelajarannya menyenangkan, aman, kemudian anak-anak tuh happy belajar, bukan hanya happy di sekolah, tapi happy belajar dengan semua layanan yang diberikan oleh stakeholder, kepala sekolah, guru, pendik, dan lain sebagainya. Baik, jadi program duta literasi ini juga termasuk ke dalam implementasi dari kurikulum merdeka. Betul. Malahan tolak ukurnya itu di literasi dan numerasi satunya. Nah, selain itu Bu, bagaimana cara sekolah untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah tersebut? Oke, sebenarnya Mbak Amanda bisa lihat ya, guru-guru di sini kan hebat-hebat semuanya, bagus-bagus, smart gitu ya. Tetapi di sekolah penggerak itu ada program namanya pembelajaran yang terdiferensiasi. Walaupun selama ini guru-gurunya Mbak Amanda itu pembelajarannya sudah hebat begitu, tapi masih perlu dikuatkan terkait dengan Mbak Amanda kan pasti tahu tuh di dalam kelas pasti banyak perbedaan nih di antara teman-teman, beda sikapnya, beda latar belakangnya, beda minat bakatnya, beda kemampuannya dan lain sebagainya. Nah, di kurikulum merdeka guru-guru harus memahami itu sehingga pembelajarannya ditekankan kepada pembelajaran yang terdiferensiasi. Harapannya kalau si guru ini sangat memahami kondisi siswa, seperti siswa yang visual mereka tahu, siswa yang kinestetik maupun yang auditori tahu, kemudian minat bakatnya tahu, maka akan tepat pembelajaran yang akan diberikan oleh gurunya. Nah, walaupun guru-gurunya sudah hebat selama ini, tetapi lebih dikuatkan guru-guru harus mengetahui bagaimana betul sih minat bakatnya, gaya belajarnya, kesiapan belajarnya. Pasti ada perbedaan beragam di dalam satu kelas. Itu sebenarnya. Jadi harapannya Mbak Amanda dengan guru-gurunya mengetahui itu semuanya, maka pembelajarannya akan tepat, maka tidak ada lagi siswa yang akan terhambat dan terlambat. Semuanya sama bergerak maju. Jadi hebat. Jadi kita guru-guru juga sangat berkontribusi ya untuk adanya kurikulum merdeka ini. Betul. Nah, bagaimana kan Ibu sudah melakukan dampingan nih ke SMA Plus Negeri 17 Palembang. Nih, menurut Ibu bagaimana Bu tanggapan Ibu tentang implementasi kurikulum merdeka yang ada di 17? Iya. Dari awal Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa SMA Negeri Plus 17 ini semua dunia kayaknya se-Indonesia sudah tahu bahwa ini memang baik, memang bagus. Dari awal programnya juga sudah bagus. Ditambah lagi kepala sekolahnya yang memiliki kompetensi dan potensi untuk lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi searah dengan program-program kementerian di kurikulum merdeka, tambah lagi bagus, tambah lagi hebat.
Mungkin Mbak Amanda sudah merasakan yang selama ini guru-guru belajarnya mungkin belum memperhatikan minat bakat. Mungkin di kegiatan co-kurikuler selama ini hanya ada ekstra kurikuler begitu ya. Silahkan kegiatan ekstra kurikuler. Tapi sekarang ada co-kurikuler yang teman-teman guru itu memperhatikan kegiatan P5 yang mengusung minat dan bakatnya, jiwa gotong royongnya, kemudian jiwa mandirinya, kemudian jiwa tanggung jawabnya. Itu semuanya dikuatkan oleh guru-guru di SMA Negeri 17 ini. Sejauh ini Ibu melihat progresnya sangat baik, sangat bagus. Kami kan selalu setiap bulan tahun lalu itu melakukan PMO level sekolah daring ya, untuk SMA 17 3 bulan sekali. Begitu Ibu ketemu 3 bulan ada progres yang dilakukan. Sampai akhirnya nih perpustakaan kita aja juara 2 seprovinsi Sumatera Selatan ya. Belum lagi siswa-siswanya banyak ya, prestasi akademik maupun non akademik. Dan kemarin Ibu juga sempat hadir diundang oleh Bu Pungki di kegiatan gelar karya P5 ya. Banyak yang Ibu dapat pelajari ya dari siswa-siswanya, begitu antusias, kemudian karakternya terbentuk benar dari mulai bagaimana menyapa, dari mulai bagaimana mempresentasikan hasil produk, atau bagaimana proses dia melakukan kegiatan gelar karya, luar biasa, hebat. Terima kasih Ibu. Nah, selain guru-gurunya ini Bu ya, sebagai seorang siswa, bagaimana menurut Ibu bagaimana cara seorang siswa untuk ikut berkontribusi di kurikulum Merdeka ini? Oke, tadi Ibu mau menuju ke kelas, ketemu dengan 3 siswa, kemudian langsung tanpa disuruh-suruh sudah salim, sudah menunjukkan wajah senyum seperti itu ya. Itu sebenarnya tanda karakter siswa yang baik begitu. Ibu sih berharap kalau sejauh ini Ibu melihat memang siswa SMA Negeri plus 17 ini memang dari awalnya memang sudah baik ya, sudah bagus, tapi kan itu secara umum per individunya apakah begitu, makanya itu tetap harus dibentuk. Maka Mbak Amanda, sebenarnya karakter siswa tuh sangat dibutuhkan di kegiatan program sekolah penggerak. Kenapa? Karena nanti ada kegiatan P5 ya yang co-kurikuler itu, semua siswa itu akan dibangun karakternya melalui kegiatan-kegiatan tema di 7 tema. Nah, harapannya itu semua berkontribusi mengikuti program yang disampaikan oleh guru-guru. Kalau semua berkontribusi, kemudian harapan guru, harapan kepala sekolahnya itu tercapai, targetnya tercapai, kan senang juga sekolahnya, membawa nama sekolahnya. Jadi sangat besar kontribusi peserta didik atau siswa-siswanya untuk ikut dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Jadi selain guru, siswa juga harus berkontribusi untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Semua Mbak Amanda, termasuk stakeholdernya, tendiknya, penjaga sekolahnya, tukang kebunnya, semua harus semua ikut berkontribusi, mendukung program yang ada di SMA ini. Baik. Untuk kedepannya, Ibu, harapan untuk sekolah-sekolah yang sudah Ibu dampingi menjadi fasilitator sekolah penggerak, apa harapan Ibu untuk kedepannya? Ya, sesuai dengan tujuan dari sekolah penggerak ya, semuanya kan berorientasinya kepada bagaimana pelayanan siswa, bagaimana siswa itu memiliki kompetensi ya dan prestasi baik akademik maupun non akademik terkait dengan pembentukan karakter yang 6 dimensi. Mbak pernah tahu yang 6 dimensi apa aja? Belum tahu Ibu. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus melekat di jiwa setiap siswa, bukan hanya siswa tertentu. Selama 3 tahun bersekolah di sini, yang pertama. Terus yang kedua, jiwa gotong royong. Ya, jadi setiap ada kegiatan, setiap ada apapun, selalu punya jiwa gotong royong begitu. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis itu pada saat kegiatan pembelajaran. Itu nanti semua guru akan melihat bagaimana siswa
melatih keterampilannya untuk bernalar kritis. Begitu dilihatnya kurang, maka berusaha gurunya itu untuk bagaimana ya mendesain pembelajarannya agar siswa saya ini bernalar kritis. Nah itu begitu berjibakunya guru-guru Mbak Amanda gitu ya. Kemudian berkebinekaan global. Kalau di sini mungkin tidak begitu banyak perbedaan suku, agama dan sebagainya ya. Tetapi itu di Indonesia Timur sana itu menjadi hal yang sangat penting. Maka ada berkebinekaan global seperti itu. Apalagi ya, sudah 6 ya. Iya. Nah, itu Mbak Amanda. Baik, mungkin Ibu ada yang mau disampaikan untuk siswa-siswi SMA 17, pesan-pesannya nih Bu untuk siswa-siswi yang ada di SMA Plus Negeri 17. Oke, iya baik. Kalau sejauh ini memang dari awal karena sebelum Ibu menjadi fasilitator sekolah penggerak di SMA Negeri Plus 17 ini, Ibu sebenarnya juga sudah menjadi pengawas pembina sebelumnya. Jadi dari awal Ibu tuh memang sudah tahu semua karakter siswanya ya. Namun Ibu punya harapan begitu ke depan siswanya memiliki jiwa 6 dimensi yang Ibu sampaikan tadi. Karena itulah salah satu program dari sekolah penggerak. Jadi siswa alumni dari SMA Negeri Plus 17 ini memiliki 6 karakter itu terbentuk di jiwanya, sehingga itu diimplementasikan di masyarakat, selain juga memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Dan itu sebagian besarnya sudah dimiliki kok dengan siswa-siswa di sini. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Mungkin terakhir nih Bu, sebelum kita akhiri sesi obrol kita pada hari ini, mungkin Ibu dapat menyampaikan moto hidup yang Ibu gunakan dalam menjalankan tugas Ibu. Oke, baik. Sebenarnya Ibu ini anak kolong ya, anak tentara. Jadi orang tua itu mengatakan bahwa hayo jadi anak itu harus disiplin ya dan sebagainya, sehingga Ibu punya moto meraih prestasi di atas prestasi orang tua. Nah itu moto hidup Ibu. Jadi Ibu sangat khawatir kalau orang tua Ibu tuh prestasinya begitu tinggi sehingga Ibu untuk berusaha meraihnya kan sulit. Tetapi itu ternyata bukan tantangan dan dibuktikan akhirnya Ibu alhamdulillah bisa meraih juga gelar itu, sementara orang tua Ibu hanya S2 saja gitu ya. Ibu, mamah itu S1. Dari situ Ibu berpikir bahwa saya sudah meraih nih prestasi di atas prestasi orang tua. Seperti itu kira-kiranya. Jadi dalam hidup Ibu bagaimana caranya, pokoknya berprestasi, berbagi untuk sesama. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih sudah datang di podcast Jubel Inspiratif yang pastinya sangat menginspirasi nih untuk Sobat Jubel yang ada di rumah. Buat Sobat Jubel yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton podcast Jubel Inspiratif pada episode kali ini. Saksikan terus episode-episode berikutnya. Saya Amanda Mutia Sandi, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Bu. Sama-sama Mbak Amanda.